Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sekarang kita akan mencoba mengadu dua jenis virus yang berbeda dari dua jenis virus yang paling terkenal juga. Ya, MIMS itu mewakili virus Trojan GDI dengan Jigsaw merupakan virus ransomware. Nah, sekarang kita akan coba untuk adu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran tentang penjelasannya tentang MIMS maupun tentang Jigsaw, saya sudah pernah membuat videonya. Teman-teman bisa cek aja ke kolom deskripsi untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita akan fokus saja langsung ke versus, atau mungkin bisa dibilang kita lihat nih, kira-kira siapa yang akan menang atau kira-kira apa yang akan terjadi pada PC kita. Kalau MIMS sama Jigsaw itu kita jalankan secara bersama-sama. Tapi yang jadi masalah adalah Jigsaw ini ransomware. Dia mungkin bisa saja mengenkripsi dari si file MIMS-nya. Dan MIMS juga sama seperti itu. Dia adalah Trojan GDI Community Creation, yang dimana dia harus ada jendela peringatan seperti ini terlebih dahulu. Kita yes, itu masih belum, jadi harus 2 kali. Nah, jadi kita akan jalankan dulu MIMS-nya, baru kita akan jalankan Jigsaw-nya, biar bisa bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan langsung coba saja kira-kira apa yang akan terjadi. Kita yes, dan oke. Kita sudah kena MIMS dan sekarang kita jalankan Jigsaw. Oke, congratulations, software has been registered. Ini palsu ya. Ini dari Jigsaw-nya langsung. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Kira-kira apakah Jigsaw ini akan mengganggu MIMS atau mungkin sebaliknya, MIMS akan mengganggu dari Jigsaw. Sekarang kita akan lihat. Oke, teman-teman bisa lihat ya. File dari archive, dari zip dari virus ini ya, dua virus ini sudah dienkripsi oleh si Jigsaw. Dan sekarang kita mendapati tampilan Jigsaw-nya secara langsung. Your files have been encrypted. Your photo, your video, dokumen, dan yang lain-lainnya itu semuanya sudah dienkripsi. Jadi, ya sudah, PC kita tidak akan bisa digunakan karena filenya semuanya sudah dienkripsi. Oke, ini Internet Explorer muncul dari MIMS ya. MIMS-nya ternyata sudah banyak memunculkan yang macam-macam. Oke, yang pasti suara tung tang ting tung ting ya mungkin teman-teman tahu ya, itu belum muncul. Tapi sekarang yang pasti Jigsaw itu duluan muncul. Walaupun MIMS tadi yang pertama kali saya pencet duluan gitu ya. Mungkin walaupun cuma beda 3 detik gitu ya. Tapi tetap. Oke, ini MIMS-nya sudah muncul ya tuh. Ada website yang aneh yang harusnya jangan dibuka oleh teman-teman gitu ya. Dan juga di sini nih. Jigsaw sudah langsung menagih kepada kita. Untuk membuka filenya harus menggunakan Bitcoin, yaitu $150 Amerika. Atau kalau pada saat zamannya Jigsaw itu muncul, itu kurang lebih harganya 0,4 Bitcoin. Padahal Bitcoin zaman sekarang itu sudah makin naik gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat nih ya di sini nih tuh. Oke, sudah ada lagi how to get money. Ini dari MIMS juga muncul. Dan oke, kita sekarang masih tinggal menunggu saja gitu ya. Oke. Seperti biasa, Jigsaw ini tampilannya bisa di seperti ini kan? Kita panjangkan. Oke. Oke, teman-teman sudah dengar ya? MIMS-nya sudah muncul di sini. Dan MIMS-nya sudah mulai tung tang tung tang tung tang tung. Ya, itu maksud saya tung tang tung tang tung ya. Sudah mulai ada bunyi-bunyi Windows yang dimana ini error atau mungkin segala macam. Dan kursor kita apakah terpengaruh di sini? Bergerak-gerak seperti itu? Kayaknya harusnya sudah ya, tapi di sini kok kayak belum tuh. Kursor kita belum bergerak-gerak sama sekali loh. Oke, tapi tampilan layarnya sudah mulai di reverse. Ya, ini memang harusnya MIMS itu seperti ini. Oke, dan kita lihat dari Jigsaw-nya ya. Di sini kita kalau misalnya mau payment, kita harus menggunakan reference kode seperti ini. Dan juga kita harus membayarnya. Oke, sudah mulai juga tampilan LOL dari MIMS-nya muncul. Seperti ini, kita oke saja. Dan teman-teman harus tahu ya, teman-teman kalau kena ransomware jangan pernah bayar ke si Jigsaw-nya. Oke, ini ada yang unik ya ternyata. Ternyata MIMS sama Jigsaw kalau disatukan itu kursor mouse kita harusnya sih bergerak-gerak nih ya. Tapi entah ini dari efek Jigsaw atau mungkin dari efek VirtualBox saya.
karena saya menggunakan VirtualBox di sini. Jadi saya tidak bisa melihat gitu ya dari tampilan si kursor mouse-nya ini harusnya gerak-gerak. Tapi di sini nggak gerak-gerak tuh ya. Teman-teman bisa lihat ya, unik sekali kan? Oke, kalau saya sih yakin ini kayaknya efek dari si VirtualBox-nya ya. Ini bukan karena Jigsaw-nya. Nggak akan mungkin lah Jigsaw ransomware bisa membuat si tampilan kursor yang harusnya bergerak-gerak karena memes itu tidak terjadi. Harusnya ini bergerak-gerak tuh kan. Teman-teman bisa lihat ya tuh. Tampilan X-nya aja tuh, dia bergerak-gerak gitu kan. Harusnya seperti itu. Tapi ini tampilan kursornya tidak bergerak-gerak seperti ini. Mungkin asumsi saya adalah karena efek dari VirtualBox-nya gitu ya. Karena saya sudah menggunakan VirtualBox di sini gitu ya, dengan karena alasan tertentu lah gitu. Terutama karena saya ganti PC gitu. Jadi saya harus menggunakan VirtualBox. Oke, sekarang kita lihat di sini dan ternyata tuh, oke, sudah mulai memunculkan yang lain-lain. Tapi masalah terbesarnya adalah si Jigsaw ini jendelanya menutupi jendela-jendela yang lain tuh. Yang dimana kalau misalnya kita sudah buka Jigsaw, tampilan yang lainnya itu akan tertutup oleh Jigsaw. Karena Jigsaw tuh kayak always on top gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi tadi tampilan yang tadi gitu ya, yang still using computer, nah seperti ini, itu ternyata masih bisa muncul. Dan oke, teman-teman bisa lihat ya di sini, tuh. Ketika saya gerakan seperti ini, nah harusnya kursor mouse-nya bergerak seperti ini, tapi tidak. Dan sekarang memes-nya sudah mulai mengecil-mengecil layarnya seperti ini. Sudah mulai dikecil-kecilkan seperti ini. Yang dimana virusnya ini sudah bereaksi si memes-nya. Sudah pada fase akhir, kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ternyata unik di sini bahwa ternyata Jigsaw itu hanya mengunci, hanya mengencrypt dari data-data kita, tidak mengganggu virus meme-nya sama sekali. Karena teman-teman harus tahu, kalau memes itu kita entax, itu pasti akan langsung blue screen. Bahkan kalau teman-teman dalam beberapa kasus gitu, memes diversuskan dengan virus yang lain, itu bisa membuat memesnya terganggu dan membuat si memesnya langsung force close dan langsung di blue screen kan. Seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihat sekarang, tampilannya sudah bikin pusing. Ya, ini adalah tampilan dari memesnya sudah mulai layernya dikecil-kecilkan. Tapi seperti biasa, kalau misalnya kita pencet tombol Windows di sini, ya layernya memang agak sedikit tetap sih ya, ini tidak terini gitu ya. Dan oke, sudah mulai seperti ini ya. Dan teman-teman kalau misalnya ingin menggunakan PC teman-teman dengan keadaan seperti ini, impossible, udah nggak akan mungkin bisa gitu ya. Oke, kita coba untuk Ctrl Alt Delete. Apakah bisa? Kita coba pencet Ctrl Alt Delete, bisa ya. Teman-teman harus tahu ya, semua virus Trojan GDI walaupun tampilannya bagaimanapun, kalau kita Ctrl Alt Delete pasti akan tetap normal seperti ini. Tapi kalau kita cancel, ya akan balik lagi, kurang lebih seperti itu gitu ya. Gitu. Oke, sekarang pilihannya kalau misalnya sudah kena meme seperti ini, kita mau tunggu sampai bertahun-tahun sekalipun tidak akan ada yang terjadi selain seperti ini layarnya. Udah. Jadi mau nggak mau kita harus memilih dua. Antara kita restart paksa, ya otomatis kalau misal kita restart, si memesnya itu akan langsung terentax karena proses shutdown ya. Itu udah pasti dan akan langsung memblue screen-kan PC-nya. Atau yang kedua kita lewat Task Manager. Tapi kalau lewat Task Manager udah susah sih ini karena tampilannya udah nggak bisa kita lihat gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa punya pilihan yaitu merestart PC teman-teman. Mau itu lewat cara proper atau lewat hard reset, itu bebas. Kita lihat tampilan seperti ini, wah udah bikin pusing lah. Oke, sekarang kita akan coba untuk langsung di restart saja. Kita mau ngakses start aja sudah nggak bisa dilihat, ini masalahnya. Udah nggak bisa dilihat sama sekali. Dan facecam saya mungkin agak nge-glitch ya, saya lupa ngasih tahu gitu ya. Kayaknya facecam saya agak nge-glitch di sini. Oke, sekarang saya akan coba untuk kita restart tapi dengan cara proper, dengan cara Ctrl Alt Delete. Terus kita pencet di kanan bawah seperti ini ya. Kita coba pencet restart di sini. Kita restart seperti ini. Dan apakah bisa? Harusnya bisa dong ya. Oke, bisa. Waiting to close. Tapi kalau misalnya kita close, kita force restart, pasti memesnya akan langsung jendela banyak seperti itu. Kita coba dengan cara proper dulu ya. Oke, dan sepertinya ini harus pakai tulisan force restart-nya di sini ya. Nah, ini nih. Kita pencet yes.
dan langsung memblue screen-kan PC kita. Tapi, oke. Ternyata nggak blue screen loh, tapi langsung di shutdown biasa dan oke. Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya. Yang menang itu siapa? Yang jelas, yang menang adalah memes. Itu sudah pasti jawabannya. Karena kenapa? Karena Jigsaw itu tidak mengganggu sistem dari Windows. Dia hanya mengenkripsi dari file-file yang ada di PC kita. File-file yang penting gitu, terutama di desktop gitu. Tapi kalau memes ini mengganggu sistem, bisa memblue screen-kan PC-nya dan juga mengganti master boot record-nya menjadi kucing nyian seperti ini. Ya, sudah jelas. Pasti jawabannya adalah memes yang menang. Tapi yang kita cari dari video ini sebenarnya bukan siapa yang menang. Tapi apakah memes ini akan terinterupsi oleh si Jigsaw? Ternyata jawabannya tidak sama sekali. Teman-teman harus tahu ya, kenapa jawabannya tidak bisa terinterupsi. Teman-teman tonton saja penjelasan saya tentang Jigsaw di kolom komentar. Di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Kita coba deh sekali lagi kita hard reset. Seperti ini dan Nyan Cat sudah muncul. Dan kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa lagunya tidak muncul, ya karena memang tidak disupport gitu ya dari VirtualBox-nya gitu. Karena saya di sini menggunakan VirtualBox, jadi VirtualBox ini tidak memunculkan suaranya. Kalau di VMware mungkin memunculkan suaranya, tapi kalau di VMware sayangnya untuk Windows 7 itu sudah agak susah gitu ya. Jadi saya makanya kenapa menggunakan VirtualBox di sini. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman pendapatnya? Yang pasti tetap yang menang adalah one and only memes dengan Nyan Cat-nya seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat apapun, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.